Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal Hodge materi listrik dinamis. Saya Febrianti, NIM A24118052. Ya, langsung saja pada soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada hambatan pertama atau hambatan 1 itu 18 ohm dan hambatan kedua itu 18 ohm. Hambatan ketiga 5 ohm, hambatan keempat 2 ohm. Ya, untuk beda potensial 1 itu 12 volt dan untuk beda potensial kedua yaitu 4 volt. Pertanyaannya, pada rangkaian listrik di atas, besar kuat arus listrik atau I yang mengalir adalah A. 0,5 ampere, B. 1 ampere, C. 1,5 ampere, D. 1,8 ampere, dan E. 2 ampere. Ya, untuk pembahasannya, disitu kan sudah diketahui tadi R1 sama dengan 18 ohm, R2 sama dengan 18 ohm, R3 5 ohm, dan R4 2 ohm. Sedangkan beda potensial pertamanya itu 12 volt, beda potensial keduanya itu 4 volt. Yang ditanyakan di sini itu adalah I. Ya, jadi untuk mencarinya itu ditentukan dulu rangkaian paralelnya atau hambatan paralelnya itu R1 dan R2, di mana RP sama dengan R2 dikali R3 per R2 ditambah R3 sama dengan 9 ohm. Sekarang untuk mencari rangkaian serinya atau hambatan serinya. Di sini hambatan seri itu adalah R3, R4, dan RP, di mana rangkaian seri ini merupakan rangkaian total. Ya, langsung saja R total sama dengan R3 ditambah R4 ditambah RP, di mana sama dengan 16 ohm. Ya, langsung saja pada sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di mana E1 dikurang E2 sama dengan IR total. Ya, jadi masukkan nilainya 12 volt dikurang 4 volt sama dengan I kali 16 ohm. Sehingga didapatkan 8 volt sama dengan I dikali 16 ohm. Sehingga I sama dengan 2 ampere. Jadi kuat arus listriknya adalah 2 ampere. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di mana suatu alat pemanas listrik yang hambatannya 24 ohm khusus dipakai untuk beda potensial 120 volt. Bila alat tersebut digunakan untuk memanaskan 10 kg air sehingga temperaturnya naik dari 250 derajat Celcius menjadi 450 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan adalah A 500 sekon, B 700 sekon, C 900 sekon, D 1400 sekon, dan E 1900 sekon. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Tadi sudah diketahui ya, R-nya sama dengan 24 ohm,
V-nya sama dengan 120 volt, M air sama dengan 10 kg, delta T sama dengan 450 dikurang 250 sama dengan 200 derajat Celcius. Yang dicari di sini yang ditanyakan itu adalah T atau waktu. Langsung saja W sama dengan Q. Jadi W itu sama dengan V pangkat 2 per R dikali T sama dengan M kali C kali delta T. Dimana langsung saja masukkan nilainya. Jadi 120 pangkat 2 per 24 dikali T sama dengan 10 dikali 4200 dikali 200, sehingga didapatkan T-nya sama dengan 1400 sekon. Jadi jawabannya itu adalah D. Untuk soal nomor 3 yaitu perhatikan gambar seri paralel berikut. Di sini ada hambatan 10 ohm, hambatan 20 ohm, ada hambatan 15 ohm dan ada hambatan 30 ohm. Dan beda potensial 12 volt. Yang ditanyakan yaitu hitunglah arus dan tegangan pada tiap ujung-ujung resistor. Pada hambatan 10 ohm, 20 ohm, 15 ohm, dan 30 ohm. Ini langsung saja masuk ke pembahasannya, di mana diketahui R1-nya sama dengan 15 ohm, R2-nya sama dengan 30 ohm, R3-nya sama dengan 10 ohm, dan R4-nya sama dengan 20 ohm. Yang ditanya dan beda potensialnya sama dengan 12 volt. Yang ditanya di sini adalah arus dan tegangan di setiap ujung-ujung resistor. Langkah pertama itu menghitung hambatan total rangkaian paralel, di mana untuk menghitung rangkaian paralel itu sama dengan 1 per Rp sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 30. 1 per Rp sama dengan 2 per 30 ditambah 1 per 30, sehingga didapatkan 3 per 30, dan Rp-nya sama dengan 30 per 3 sama dengan 10 ohm. Untuk mencari rangkaian serinya, itu Rs sama dengan 10 ditambah 20 ditambah Rp atau rangkaian paralel, sama dengan 10 tambah 20 ditambah 10 sama dengan 40 ohm. Rs ini juga sama dengan rangkaian totalnya atau hambatan totalnya. Untuk langkah kedua itu menghitung arus totalnya, di mana I sama dengan V per R, di mana 12 per 40 sama dengan 0,3 ampere. Selanjutnya langkah ketiga itu menghitung arus pada rangkaian seri 10 dan 20 ohm, di mana I seri sama dengan I total. Jadi I 10 sama dengan I 20 sama dengan 0,3 ampere. Untuk langkah keempat itu menghitung arus pada rangkaian paralel dengan perbandingan terbalik. Untuk arus pada 15 ohm, di mana I-nya sama dengan 30 per 30 ditambah 15 dikali I total, sama dengan 2 per 3 dikali 0,3 sama dengan 0,2 ampere. Arus pada 30 ohm,
I sama dengan 15/45 dikali I total sama dengan 1/3 dikali 0,3 sama dengan 0,1 ampere. Sekarang langkah kelima, yaitu untuk langkah kelima itu menghitung beda potensial pada tiap resistor. Untuk beda potensial pertama itu pada 20 ohm, di mana V sama dengan I dikali R. Jadi 0,3 dikali 20 sama dengan 6 volt. Untuk beda potensial kedua itu pada 10 ohm. V sama dengan I dikali R, sehingga 0,3 dikali 10 sama dengan 3 volt. Untuk beda potensial pada 15 ohm, di mana V sama dengan I kali R, jadi 0,2 dikali 15 sama dengan 3 volt. Untuk beda potensial pada 30 ohm, V sama dengan I kali R, di mana V sama dengan 0,1 dikali 30 sama dengan 3. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4. Dimana perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Untuk di sini ada beda potensial pertama 12 volt, beda potensial kedua 6 volt, ada hambatan 10 ohm, hambatan 4 ohm, hambatan 6 ohm. Pertanyaannya, kuat arus yang melewati E2 adalah A sama dengan 1,5 ampere, B 1,2 ampere, C 0,9 ampere, D 0,6 ampere, E 0,3 ampere. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Gambar arah arus dan arah loop seperti gambar di bawah ini, di mana arah loop pertama ada arah loop kedua. Berdasarkan gambar di atas, diperoleh persamaan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Itu untuk persamaan 1. Sekarang untuk persamaan loop 1, di mana 12 volt ditambah I3 dikali 10 ditambah I1 dikali 6 ditambah I1 dikali 4 sama dengan 0. Sama dengan 12 ditambah I3 dikali 10 ditambah I1 dikali 10 sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Sekarang untuk persamaan loop 2, di mana minus 6 volt dikurang I3 dikali 10 sama dengan 0, sehingga dapatkan I6 sama dengan I3 dikali 10. I3 sama dengan minus 6 per 10 sama dengan minus 0,6 ampere. Sekarang substitusikan I2 ke persamaan 2 sehingga diperoleh 12 ditambah 0,6 dikali 10 ditambah I1 dikali 10 sama dengan 0. Sama dengan 12 ditambah 6 ditambah I1 dikali 10 sama dengan 0. Sama dengan 18 ditambah
I1 dikali 10 sama dengan 0. Sekarang substitusikan hasil I1 ke persamaan 1, sehingga diperoleh I1 sama dengan I2 ditambah I3. I2 sama dengan I1 dikurangi 3. I2 sama dengan 1,8 dikurang 0,6. Sehingga diperoleh I2 sama dengan 1,2 ampere. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Perhatikan gambar di bawah. Mana untuk ada tegangan 12 volt, ada hambatan 4 ohm, ada hambatan 2 ohm, dan ada tegangan 6 volt. Pertanyaannya, perhatikan rangkaian arus listrik di atas. Tentukanlah besar nilai daya pada R1 jika saklar S ditutup. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama, tentukan arah loop seperti ini. Ya, ini arah loop 1, arah loop 2, beda potensial 1, ini untuk arah 1, ini untuk beda potensial kedua 6 volt. Yang ditanyakan di sini yaitu dayanya. Jadi hukum Kirchhoff itu I sama dengan hukum Kirchhoff 1 sama dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2, untuk loop pertama didapat min 12 volt ditambah I3 dikali 2 ohm ditambah I3 dikali 4 ohm sama dengan 0, sama dengan I1 dikali 4 ohm ditambah I3 dikali 2 ohm sama dengan 12 volt. Untuk loop 2 nya 6 volt dikurang I3 dikali 2 ohm sama dengan 0. I3 sama dengan I3 dikali 2 ohm sama dengan 6 volt. Sehingga didapatkan I3 sama dengan 3 ampere. Sekarang substitusikan hasil dari loop 2 ke loop 1. I1 dikali 4 ohm ditambah 3 ampere dikali 2 ohm sama dengan 12 volt. Sehingga dapatkan I1 dikali 4 volt ditambah 6 volt sama dengan 12 volt. I1 dikali 4 ohm sama dengan 12 volt dikurang 6 volt. I1 dikali 4 ohm sama dengan 6 volt. Sehingga I1 sama dengan 6 volt per 4 ohm sama dengan 1,5 ampere. Untuk menghitung dayanya atau P, rumusnya itu P sama dengan I1 pangkat 2 dikali R sama dengan 1,5 pangkat 2 dikali 4, didapatkan 9 volt. Jadi jawabannya P sama dengan 9 volt.